KPK telah menangkap mantan Sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Rizky Herbiono yang sempat menjadi buronan hampir setengah tahun belakangan. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA dan penerimaan gratifikasi senilai 46 miliar. Meski berhasil menangkap Nur Hadi dan Rizky Herbiono, KPK masih punya segudang perkara yang belum diselesaikan. KPK mengimbau para tersangka yang masih menjadi DPO untuk menyerahkan diri. Kepada para tersangka KPK yang masih dalam status DPO saat ini, kami ingatkan untuk segera menyerahkan diri kepada KPK, ujar Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020. Berikut sejumlah nama DPO yang hingga saat ini masih dicari keberadaannya oleh KPK. Hendra Sunjoto. Hendra Sunjoto adalah mantan Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal MIT, yang juga menjadi tersangka di kasus Nur Hadi. Hendra menjadi DPO sejak tanggal 14 Februari tahun 2020 karena tak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Desember tahun 2019. Hendra diduga sudah kabur sejak 4 hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini, Hendra diduga telah menyuap Nur Hadi sebesar 33,1 miliar melalui Rizky untuk memenangkan perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Total ada 9 cek yang diberikan Hendra. Namun, cek tersebut diminta kembali oleh Hendra karena ia kalah di persidangan tersebut. Samintan. Samintan adalah pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang masuk daftar DPO KPK pada tanggal 6 Mei tahun 2020. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pada tanggal 15 Februari tahun 2019, Samintan tak kunjung memenuhi panggilan penyidik. Dalam kasus ini, Samintan diduga memberikan suap senilai 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragih untuk proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara PKP 2B PT Asmin Koalindo Tuhuk PT AKT. Saat itu, Samintan meminta bantuan Eni untuk menyelesaikan masalah terminasi perjanjian PT AKT yang merupakan anak usaha PT Borneo Lumbung Energi dan Metal di Kalimantan Tengah. Harun Masiku. Ex-caleg PDIP Harun Masiku ditetapkan sebagai DPO oleh KPK sejak proses penyidikan perkara dugaan suap terhadap komisioner KPU masih berjalan. Saat hendak mengamankan sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara itu, KPK justru gagal menangkap Harun Masiku yang tiba-tiba hilang. Harun Masiku diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar ia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Ia diduga menjanjikan uang 900 juta kepada Wahyu Setiawan dan sudah memberikan uang sebesar 600 juta. Izil Azhar. Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang Izil Azhar atau Ayam Rin ditetapkan sebagai DPO KPK pada tanggal 26 Desember tahun 2018 lalu. Izil merupakan tersangka kasus gratifikasi bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Status DPO itu disematkan KPK kepada Izil karena ia tak kunjung kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK, baik saat dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam perkara yang menjeratnya. Dalam perkaranya, Izil dan Irwandi Yusuf diduga menerima gratifikasi sebesar 32,4 miliar untuk pembangunan dermaga Sabang. Syamsul dan Ici Nur Salim. Pasutri Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim merupakan tersangka kasus korupsi BLBI dan masuk ke DPO KPK pada tanggal 30 September tahun 2019.
Untuk menangkap keduanya, KPK sudah meminta bantuan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia melalui mekanisme Red Notice. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka BLB sejak tanggal 10 Juni tahun 2019 lalu. Selama proses penyelidikan, KPK sudah 2 kali memanggil pasutri itu, namun keduanya mangkir. Dalam kasus ini, Syamsul dan Ici diduga merugikan keuangan negara hingga 4,8 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh piutang yang dijaminkan Syamsul untuk membayar sisa BLBI merupakan kredit macet. Demikian informasi yang dikutip dari kumparan.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.